Mata kuliah ini adalah mata kuliah administrasi perkantoran. Penting untuk dipahami mengenai administrasi perkantoran ini karena di dalamnya banyak pembahasan, tentu mulai dari cara mengurus kantor, juga termasuk dari mana pengelolaannya, penataannya, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, ya. Dan banyak literatur yang membahas tentang perkantoran, tapi dalam mata kuliah ini minimal ada 2 buku yang Bapak gunakan. Yang pertama ada bukunya De Liangie, Administrasi Perkantoran Indonesia, ya, ini administrasi perkantoran Indonesia. Banyak ya perkantoran Indonesia dibahas maupun luar negeri perbandingannya. Ada De Liangie ini termasuk salah satu pakar yang menulis tentang manajemen administrasi perkantoran modern. Kemudian yang kedua ada yang ditulis oleh Dr. Andes Kijat, yaitu administrasi perkantoran. Ya, minimal ada 2 referensi ini. Bisa menggunakan referensi lain sepanjang tema itu ada atau subtemanya ada dalam pembagian RPS-nya nanti. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, tentu mengantar dulu pada siang ini. Ada 2 hal yang dibahas dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah perkantoran. Oke, jadi pertama, administrasi itu kadang-kadang saat ini mengalami reduksi makna atau penyempitan, seolah-olah ya seperti tadi administrasi hanya dikaitkan dengan pembayaran gitu, ya. Kalau ada kegiatan mau diikuti, selesaikan dulu administrasinya. Oh, maksudnya pembayarannya, ya. Tapi itu hanyalah bagian daripada administrasi. Tapi masih banyak yang lainnya kalau bicara administrasi. Nah, sebagian pendapat mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Oke. Itulah administrasi. Kalau ada yang mempersulit kegiatan Anda hanya karena persoalan administrasi, berarti secara tidak langsung dia bertentangan dengan tujuan administrasi, gitu. Ya, gitu. Kalau ada mau diurus misalnya hanya tanda tangan atau apa saja, kemudian Anda bolak-balik harus mengurusnya, ya, dipersulit, gitu, ya. Anda bisa mengatakan bahwa Anda paham nggak tentang administrasi? Administrasi itu melayani, mengarahkan, mengatur, gitu, ya. Justru mempermudah karena dia akan mengarahkan, gitu. Dia melayani, itu yang idealnya begitu. Kemudian administrasi sebagai ilmu baru muncul di abad pertengahan atau pertengahan abad 19. Meskipun administrasi ini sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan tentu dulu dari perusahaan-perusahaan ataukah dari pemerintahan, ya, nanti merambah ke pemerintahan, ya. Administrasi ini pada awalnya itu bergerak dalam dunia perusahaan, industri. Nanti lama-kelamaan perkantoran ikut, gitu kan, termasuk negara, ya, lembaga negara dan administrasi negara itu juga mengadopsi pikiran-pikiran tentang administrasi. Nah, ada 2 tokoh yang terkenal mengenai administrasi ini atau disebut sebagai bapak dari manajemen maupun administrasi, karena betul-betul lahir dari pengalaman dari bawah, ya, ketika bekerja di suatu perusahaan. Kemudian dia menyusun tulisan, termasuk dia mempelopori. Yang pertama adalah ada Frederick Taylor, itu pada tahun 1856, disebut sebagai bapak manajemen, juga sebagai bapak administrasi. Awalnya itu karirnya sebagai buruh rendah sampai tertinggi dalam perusahaan. Jadi dia itu bekerja dalam perusahaan, karirnya itu buruh yang sangat rendah, gitu. Dari bawah betul dia berkarir, tapi di situ hikmahnya dia dari bawah merintis sampai atas. Dia menulis, ya, dia menulis itu perjalanannya, dia menulis cara pengelolaan perusahaan itu, maka lahirlah ilmu manajemen, lahir juga ilmu administrasi. Itu pada tahun 1856 atau pada abad 19.
Oke, kemudian ada tokoh yang kedua juga ya. Nah, ini ada tokoh yang kedua yaitu Henry Fayol dari Prancis. Ini tahun 1841 ya. Seangkatan dengan Frederick Taylor tadi itu ya. Tapi ini di Prancis. Juga perintis lahirnya administrasi, direktur perusahaan dan staf pengajar administrasi dan mendirikan pusat pengajaran administrasi. Jadi pada abad 19 itu mendirikan kampus ya, mendirikan perguruan, mendirikan kampus yang memang hanya membahas tentang administrasi. Dia sebagai dosen pengajarnya juga sebagai pendirinya. Itu juga dia berasal dari perusahaan juga ya. Dia direktur perusahaan. Ini ketika dia menjabat direktur perusahaan dia punya inovasi-inovasi baru bahwa ilmu administrasi itu penting, ilmu manajemen itu penting. Maka dia mendirikan pusat perguruan atau kampus yang memang mata kuliahnya itu banyak yang membahas tentang manajemen dan administrasi. Maka dia dilekatkan atas jasanya itu dilekatkan sebagai bapak manajemen dan bapak administrasi ya. Itu Henry Fayol dari Prancis. Oke. Nah, mengenai pendapatnya tadi Taylor itu, pengalaman Taylor itu atau Frederick Taylor, dia mengatakan beberapa prinsip manajemen. Disitulah pertama kali dibahas sistematis mengenai antara upah dengan waktu gitu. Ketika zaman penjajahan itu tidak mengenal waktu. Jadi manusia itu dipekerjakan bagaikan mesin tanpa mempedulikan kemanusiaan ya. Jadi semaunya saja yang menguasai waktu itu atau yang mendominasi, yang pekerja masyarakat yang menjadi buruh itu disuruh bekerja secara paksa, baik itu dari pagi hari sampai malam, tidak ada aturan, bahkan gaji pun tidak ditentukan ya. Ada yang kerja yang sampai larut malam tapi tidak jelas ya. Itu pada sebelum dikenal ilmu tentang manajemen dan ilmu administrasi. Tetapi setelah munculnya ilmu administrasi ini, maka mulailah orang untuk berpikir ulang mengenai hak-hak mereka gitu, bahwa ternyata di dalam kerja itu ada waktu, ada upah gitu ya. Waktu yang kita keluarkan apakah sebanding dengan upah yang kita terima ya, maka disitulah hampir semua perusahaan mengadopsi juga ilmu ini, sehingga dia mengatur bahwa waktu kerja sekian jam dan gajinya sekian, itu diatur. Nanti ketika melewati jam kerja maka itu ada gaji tambahan ya. Disebut sebagai, kalau di Indonesia disebut gaji lembur gitu ya. Nah, itu banyak di perusahaan-perusahaan yang mau lembur itu gajinya bertambah ya. Nah, itu diatur. Dulu waktu belum dikenal ilmu ini, ilmu administrasi itu belum diatur. Maka banyak orang yang merasa dirugikan. Sampai hari ini pun sudah diatur, itu masih banyak orang yang merasa dirugikan. Karena apa yang dia dapatkan dari hasilnya itu tidak sebanding dengan tenaga yang dia keluarkan. Tapi itulah suatu resiko ya dari perusahaan. Kemudian ada pemisahan ya, fungsi manajemen. Semua usaha produktif harus diukur waktunya ya. Jadi jam tertentu sudah diukur ya, produktivitasnya harus menghasilkan sekian kalau dalam dunia industri. Upah harus disesuaikan dengan hasil dan waktu gitu ya. Pekerjaan harus mendapat latihan supaya praktis dan efektif. Nah, ini semua dari administrasi itu muncullah inisiatif bagaimana mengembangkan perusahaan, mengembangkan kantor misalnya atau organisasi, tentu dengan pelatihan terus menerus juga dari pengurusnya gitu ya. Jadi meskipun sudah pengurus kayak organisasi juga begitu ya. Di organisasi meskipun ada pengurus, mungkin ketua, wakil ketua, ketua bidang, wakil bidang atau sekretaris, bendahara dan lain-lainnya tetap harus belajar karena dia harus menyesuaikan zaman dan harus melakukan percepatan secara kualitas. Oke. Itu kalau pemikiran Frederick Taylor tadi ya. Kemudian ada pengawasan dan dijalankan fungsi manajemen itu ya, ada fungsi manajemen di situ. Nah, ini ada, kalau Henry Fayol itu juga perintis, dia punya prinsip-prinsip yang ditemukan. Misalnya prinsip administrasi ada planning, organizing, itu hampir sama dengan manajemen ya. Berwibawa, koordinasi dan kontrol.
Kemudian berkembang ilmu administrasi yang mulanya bergerak pada dunia perusahaan atau industri. Kemudian berkembang dalam pemerintahan negara atau lembaga. Maka ada namanya mata kuliah di sini ada administrasi kelembagaan Islam ya. Itu Bapak juga ngajar itu di semester 6. Semester 6 ya. Semester 4 administrasi kelembagaan Islam semester 4 ya malah. Enggak, semester 4 ya. Itu besok ya, administrasi kelembagaan Islam. Oke. Administrasi perkantoran. Oke. Nah, administrasi ini sering direduksi maknanya seolah-olah hanyalah juru tulis, tata usaha, hanya persoalan pembayaran gitu. Padahal administrasi usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama ya. Jadi ada memanfaatkan kerjasama. Bahkan ada yang mengatakan administrasi itu jauh lebih luas cakupannya daripada manajemen. Nah, administrasi kemudian tujuannya ada sumbernya ya. Nanti Bapak share aja itu ya. Nanti Bapak share di WA grup PowerPoint-nya supaya dibaca-baca. Kemudian fungsi administrasi. Oke. Gimana jangan kamu. Oke. Tokoh pertama yang membahas mengenai administrasi perkantoran ada De Liangie. Dia mengatakan bahwa ada perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya supaya mencapai tujuan yang telah ditentukan ya. Jadi dalam perkantoran sudah ada tujuan yang sudah ditentukan, maka perlu administrasi. Nah, yang kedua sangkut paut dengan peredaran hidup data. Ya, ini ada data yang terjaga juga di situ di kantor ya. Di kantor itu banyak juga data yang tersimpan. Kalau itu misalnya mengalami kebakaran dan sebagainya itu hampir semua permasalahan atau separuh permasalahan ya, tidak bisa terselesaikan itu karena banyak sekali di kantor itu ya surat-surat penting. Sangkut paut dengan peredaran hidup data dan keterangan perusahaan dari sejak penciptanya atau berdirinya melalui pemeliharaan, penyebaran dan penyimpanan. Kalau memiliki nilai tetap atau pemusnahannya kalau usang ya. Kalau misalnya sudah lama itu bisa dimusnahkan, tapi fungsi-fungsi dari persuratan dan lain-lain sebagainya itu penting ya. Atau catatan perjalanan suatu perusahaan atau kantor mulai dari berdirinya, masa berjalannya, bahkan sampai masa berjayanya itu sangat tertulis di situ secara detail ya. Itu sangat penting. Jadi kalau misalnya orang mau kerja di suatu perusahaan atau perkantoran, maka dia bisa melihat sehat atau tidaknya perkantoran itu ya. Itu bisa melalui dengan riwayat-riwayat yang bisa kita baca gitu. Oke. Nah, ini ada yang selanjutnya ada fungsi kantor ya. Nah, tentu fungsi kantor itu banyak. Besok kalau suatu waktu Anda bekerja di kantor, tentu Anda sudah punya pembekalan mengenai fungsi-fungsi kantor ya. Memberikan pelayanan komunikasi dan catatan-catatan. Jadi kalau orang di kantoran itu tidak boleh malas-malasan, sebab harus tercatat gitu ya. Baik itu misalnya tamu yang datang, tamu yang keluar ya, tujuannya apa, itu perlu dicatat gitu. Dan pelayanan yang baik ya, komunikasi yang bagus itu untuk ada keilmuannya tersendiri. Supaya bisa kerjasama dengan klien maupun kerjasama dengan pihak-pihak perkantoran lainnya, itu kan butuh kerjasama. Nah, kalau komunikasi tidak bagus itu bisa membuat orang tidak bisa kerjasama. Jadi kalau anda meskipun tidak menjadi pemimpin di perusahaan itu atau di kantor itu, tapi Anda punya kemampuan yang ramah misalnya, komunikasi yang bagus, pintar, maka itu bisa membuat orang tertarik untuk kerjasama. Yang kedua, menerima keterangan surat harga-harga ya.
Jadi di kantor juga dirumuskan itu mengenai penerimaan keterangan seperti surat-surat atau harga-harga dari usaha tersendiri ya, atau usaha-usaha dari kantor sendiri. Ketiga itu mencatat keterangan, catatan tentang pegawai, harga, barang dan lain-lainnya. Misalnya kalau di kantor perusahaan itu kan pasti dibahas juga mengenai pegawainya berapa, kemudian berapa harus dikeluarkan, harga barang-barang yang diproduksi, oke, dan harga barang itu bagaimana kondisinya hari ini, meningkat atau tidak gitu ya. Oke. Itu yang menjadi fungsi dari kantor. Nanti pendalamannya itu ada di makalah dari kelompoknya selanjutnya ya. Ini kemudian yang keempat, menyusun keterangan dalam pembiayaan ya, pembukuan. Ada menyusun keterangan dalam pembiayaan, kemudian memberi keterangan daftar barang, taksiran dan lain-lainnya. Itu semua fungsi dari perkantoran ya. Menjamin aktiva, pemeliharaan, uang kontan, pengadaan persediaan. Nah, itu aktiva itu kalau dalam perusahaan ya, itu sudah bicara dalam perusahaan. Nah, ini hanya mengantar, kita mencoba masuk ke RPS-nya, nanti kita bahas sedikit.